Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di workshop public speaking untuk introvert yang diselenggarakan oleh Sekolah Kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amirul Irham, mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2018. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai public speaking. Tentunya, kita sering mendengar apa itu public speaking. Public speaking merupakan seni berbicara di depan umum, keterampilan berbicara di depan umum dengan baik dan benar, sehingga pesan dapat tersampaikan dan dipahami oleh audiens. Public speaking juga bagian dari ilmu komunikasi yang merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan. Berbagai profesi membutuhkan keterampilan public speaking, mulai dari mahasiswa, guru, dosen, pembawa acara, motivator, penjual, jurnalis, bidang marketing, dan masih banyak lagi. Namun, dari sebagian besar profesi yang membutuhkan keterampilan public speaking, masih banyak orang yang memiliki keterampilan public speaking yang minim. Sehingga, mereka yang memiliki keterampilan public speaking yang baik akan terlihat menonjol dibandingkan yang tidak memiliki public speaking yang baik. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang manfaat dan tujuan menguasai public speaking. Dalam dunia public speaking, ada banyak sekali manfaat dari public speaking tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya, ketika kita ditawari oleh seseorang untuk menjadi MC di salah satu acara, dan kita sudah merasa memiliki public speaking yang baik, tentu bekal itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita sehingga kita dapat menerima job tersebut. Sebaliknya, jika kita masih belum memiliki public speaking yang baik, kita akan pesimis, takut, sehingga kita menolak job tersebut. Yang kedua, dapat menyampaikan ide kepada orang lain dengan baik. Misalkan, kita mengikuti suatu diskusi dan kita mengutarakan ide-ide kita kepada seluruh peserta diskusi. Ketika kita mengutarakan tersebut memiliki kemampuan public speaking yang baik, tentu ide-ide kita dapat dipahami oleh peserta diskusi dan dapat diterima. Yang ketiga, meningkatkan jiwa kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin ketika memberikan komando atau perintah atau memberikan pidato kepada anggotanya haruslah mudah dipahami dan dapat dimengerti. Oleh karena itu, menjadi pemimpin bisa jadi kriteria utama adalah berkemampuan public speaking yang baik. Yang keempat, menambah relasi atau jaringan pertemanan. Nah, ketika kita mengikuti suatu acara atau seminar dan bertemu dengan orang-orang baru, tentu dengan bekal public speaking yang baik, kita mudah menjalin relasi atau mengawali pembicaraan dengan orang baru tersebut sehingga tercipta relasi atau jaringan pertemanan. Yang kelima, dapat membantu meningkatkan prestasi. Ada banyak sekali prestasi di bidang public speaking, misalnya lomba membacakan puisi, lomba pidato, lomba stand up komedi, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan public speaking. Ketika kita mengikuti lomba tersebut dan memiliki public speaking yang baik, tentu kita besar harapan dapat menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Di dunia ini banyak sekali pekerjaan yang menuntut kita untuk pandai dalam public speaking.
Misalkan pekerjaan sebagai guru, dosen, motivator, atau sales, dan lain-lain. Masih banyak sekali pekerjaan yang menuntut kita untuk public speaking yang baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan public speaking. Ketika Anda akan melakukan public speaking, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu. Dengan demikian, Anda akan lebih mudah menyusun materi. Selain itu, hal tersebut juga bisa memudahkan Anda untuk menentukan cara penyampaian yang tepat. Baik, saya akan menjelaskan tujuan public speaking seorang pembicara sebelum tampil di depan publik. Yang pertama, mempengaruhi. Public speaking umumnya digunakan pembicara untuk mempengaruhi audiens agar mengubah pikirannya. Profesi ini sering dilakoni oleh sales produk tertentu. Contohnya, di tempat keramaian ada seorang penjual alat kesehatan yang melakukan demonstrasi tentang cara penggunaan alat tersebut. Tidak hanya itu, dia juga memberikan penjelasan secara detail mengenai manfaat yang didapat jika membeli alat tersebut. Tidak jarang, orang yang awalnya hanya sekedar ingin tahu, tertarik membeli alat kesehatan yang diperagakan sales tersebut. Si pembicara yang mahir dalam mempengaruhi audiens biasanya memiliki keahlian bicara yang meyakinkan dan persuasif. Yang kedua, menginformasikan. Public speaking juga berguna untuk memberikan informasi kepada publik. Berdasarkan kepentingannya, informasi dibagi menjadi dua, yakni pengumuman dan berita penting. Contohnya, jika Anda pergi ke toko buku, biasanya ada petugas yang memberikan informasi lewat pengeras suara mengenai judul buku terbaru di toko itu. Atau Anda pernah melihat pejabat di televisi yang memberikan informasi secara resmi mengenai kenaikan tarif dasar listrik kepada masyarakat. Yang ketiga, menghibur. Mayoritas orang senang dihibur. Itulah kenapa public speaking saat ini sering dipakai untuk menghibur masyarakat. Anda bisa menyaksikan semakin banyaknya acara televisi yang menyuguhkan acara hiburan, seperti lawak, talk show, maupun pertunjukan komedi. Komedian baru pun bermunculan dengan ciri khas sendiri-sendiri. Atau saat ini muncul genre baru dalam dunia hiburan, yaitu stand-up comedy, di mana ada satu orang yang berbicara di depan orang banyak dengan tujuan membuat audiens tertawa. Ketika tampil di panggung, Anda bisa menggunakan humor, baik itu cerita lucu, bahasa tubuh, maupun ekspresi muka yang lucu untuk menghibur audiens Anda. Hal tersebut akan memperkecil gap antara Anda dengan audiens. Yang keempat, memotivasi. Apakah Anda pernah mengikuti training motivasi? Pasti pernah, bukan? Di sana, Anda menyaksikan si pembicara motivasi para audiens dengan suara lantang dan menggebu-gebu. Para audiens yang awalnya loyo menjadi semangat. Mereka seperti mendapatkan inspirasi baru untuk memulai hari yang baru. Anda bisa menggunakan public speaking untuk memotivasi anak buah, pegawai, klien, maupun masyarakat. Yang kelima, mengubah. Public speaking bisa digunakan untuk mengubah keadaan maupun suasana. Misalkan terjadi bencana kerja menyebabkan semua orang panik, maka public speaking dapat digunakan untuk menenangkan keadaan. Atau suasana pertemuan yang pertamanya sepi menjadi ramai karena ada pembicara yang mampu menghidupkan suasana baik melalui cerita, materi, maupun cara penyampaiannya.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur penting dalam public speaking. Dalam public speaking, ada beberapa unsur yang harus terkandung ketika kita membicarakan topik tertentu. Menurut Aristoteles, unsur-unsur penting dalam public speaking yang baik dan persuasi yaitu ethos, logos, dan pathos. Apa sih ethos, logos, dan pathos itu? Ethos berarti kredibilitas, dapat dipercaya. Sebagai pembicara, haruslah kredibel. Apa yang disampaikan merupakan sesuatu yang ia pahami atau sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, logos. Logika, ada data, dan fakta. Sebagai pembicara yang profesional, di balik apa yang disampaikan haruslah valid dan jelas. Benar adanya sesuai dengan data dan fakta yang real. Tidak ada yang dibuat-buat. Yang ketiga, pathos. Berarti daya tarik, menarik emosi. Anda dapat dikatakan sebagai pembicara yang berhasil apabila unsur pathos ini dapat Anda kuasai. Unsur pathos penting untuk membangun hubungan antar pembicara dan pendengar. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenal kepribadian introvert. Apa sih introvert itu? Introvert adalah kepribadian seseorang yang lebih cenderung kepada perasaan dan pikirannya sendiri daripada berinteraksi dengan orang lain atau dunia luar. Hal ini karena introvert mendapat energi ketika sedang beraktivitas sendirian. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal yang baru. Seseorang introvert sangat senang untuk melakukan aktivitas yang bersifat soliter atau dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kegiatan tersebut seperti menulis, membaca, mengoperasikan komputer, menonton film, memancing, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai introvert. Yang pertama, introvert mendapatkan tenaga karena menghabiskan waktu sendiri. Kedua, introvert selalu berpikir lalu bertindak. Tiga, orang introvert memikirkan semuanya di dalam kepala. 4. Introvert lebih tertutup, cenderung membagikan informasi pribadi kepada sedikit orang yang terpilih. 5. Introvert lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang keenam, introvert lebih memilih kedalaman daripada keluasan. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hal-hal yang disalahpahami orang tentang kepribadian introvert. Berikut ini hal yang paling sering orang salah memahami mengenai kita dengan kepribadian introvert. Yang pertama, introvert itu pemalu. Banyak yang menganggap bahwa kepribadian introvert itu pemalu. Padahal, introvert dengan pemalu itu hal yang berbeda. Introvert itu kepribadian, sedangkan pemalu itu sifat. Jadi, kepribadian apapun bisa saja pemalu. Artinya, bukan introvert saja, ekstrovert juga ada yang pemalu. Yang kedua, introvert itu antisosial. Banyak yang mengira bahwa introvert itu antisosial, padahal mereka dengan kepribadian introvert bukan antisosial, melainkan kita lebih banyak menghabiskan waktu sendiri untuk mendapatkan atau mengisi energi. Jadi, melakukan interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan saja, terutama berurusan dengan hal-hal yang penting saja. Yang ketiga, introvert itu sulit melakukan public speaking. Ya, ini termasuk anggapan yang salah. Introvert bukannya tidak bisa berpublic speaking. Introvert hanya butuh cara yang berbeda dalam berlatih public speaking.
Mengingat introvert memiliki kecenderungan berpikir lebih dahulu sebelum berbicara, jadi kita sebagai introvert tetap bisa berpublic speaking dengan lancar dan berkesan. Selanjutnya, saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam belajar public speaking. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya adalah sosok introvert, yang mana sosok introvert dikenal pendiam. Lalu, bagaimana saya belajar public speaking dengan kepribadian saya yang introvert ini? Sebelumnya, saya akan bercerita terlebih dahulu tentang awal mula public speaking itu penting dalam kehidupan saya. Ketika itu, saya masih duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah dan terpilih menjadi ketua di salah satu organisasi di tingkat kecamatan. Nah, yang namanya ketua, ketika diundang dalam acara organisasi di bawahnya, yaitu di tingkat desa, otomatis ketualah yang diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan sepatah atau dua kata ketika acara yang diselenggarakan oleh organisasi desa tersebut. Disinilah kemampuan public speaking saya diuji dan penting bagi saya. Alhamdulillah, ada bekal public speaking sedikit dari ekstrakurikuler sekolah saya yang namanya Muhadharah. Kegiatan Muhadharah tersebut itu berisi tentang kita belajar berpidato seputar ajaran Islam. Jadi, ketika saya berbicara di depan umum, saya lebih percaya diri berkat adanya kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Lalu berlanjut ketika saya sudah lulus dan masuk kuliah. Alhamdulillah, saya masuk dalam asrama unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan kerohanian Islam atau disingkat dengan UKKI. Di asrama ini, anggota asrama apabila ada kegiatan yang diselenggarakan oleh UKKI ataupun masjid kampus, anggota asrama ini diberikan hak istimewa. Ketika ada acara, maka diutamakan anggota asrama ini menjadi MC, termasuk saya yang paling sering ditunjuk ataupun mengajukan diri karena memiliki bekal pada waktu sekolah. Semua itu berlanjut sampai saya mengenal Mas Debi, lalu dimasukkan dalam komunitasnya, yaitu komunitas public speaking class. Di komunitas public speaking inilah saya terus belajar dan mendapat relasi. Berkat adanya relasi, saya pernah diajak untuk MC di salah satu mall di kota Surabaya. Tentu ini merupakan suasana baru bagi saya yang biasanya MC di suasana masjid ataupun auditorium fakultas. Selain public speaking yang berkecimpung dalam dunia MC, kemampuan public speaking saya terasa bermanfaat ketika menjadi ketua pelaksana suatu acara yang diselenggarakan oleh salah satu organisasi yang saya ikuti di kampus. Ketika menjadi ketua pelaksana di acara tersebut, kemampuan public speaking saya terasa sangat membantu. Ketika waktu memimpin rapat untuk persiapan acara maupun dalam sambutan pada waktu pembukaan maupun penutupan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara efektif bagi orang dengan kepribadian introvert dalam belajar public speaking, yaitu dengan memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kepribadian introvert. Yang pertama, konsentrasi atau fokus. Introvert memiliki kekuatan tinggi dalam fokus atau konsentrasi. Hal ini bisa kita gunakan dalam belajar public speaking, yaitu berusaha mengarahkan fokus dalam belajar public speaking supaya hasilnya lebih maksimal. Yang kedua, menulis. Introvert memiliki keunggulan dalam bidang tulis-menulis. Ini bisa digunakan dalam menunjang belajar public speaking. Jadi, sebelum berbicara, kita bisa menuliskan bahan apa yang akan kita bicarakan. Ketiga, konsistensi. Introvert termasuk pribadi yang konsisten atau nama lainnya istiqomah.
Dengan kekuatan ini, sebagai introvert, kita punya kegigihan untuk konsisten dalam belajar sesuatu, termasuk belajar public speaking. Yang keempat, mendengar. Introvert merupakan pendengar yang baik, sehingga kekuatan ini bisa kita gunakan untuk belajar public speaking. Artinya, sebelum berbicara atau berpublic speaking, kita gunakan kekuatan pendengaran untuk mengumpulkan bahan atau materi, sehingga apa yang kita bicarakan bisa lebih berisi atau berbobot. Yang kelima, mandiri. Introvert memiliki kemandirian yang tinggi. Dengan kekuatan ini, bisa kita gunakan untuk belajar public speaking. Jadi, sebagai introvert, kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Kita bisa belajar public speaking dimanapun dan kapanpun, serta melalui media apapun, entah video, buku, ataupun pelatihan yang diadakan melalui online tanpa harus tatap muka.